Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dika serta Bu Lisa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alia Akilah NRP 095. Pada kelas seminar pemasaran kali ini akan mempresentasikan mengenai research intern saya. Baik, jadi topik yang saya angkat kali ini yaitu mengenai brand awareness dengan judul Analisis Efektivitas Sponsorship dalam Mendongkrak Brand Awareness terhadap Citra Merek Perusahaan sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada sponsorship, merupakan alat pemasaran yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dari perusahaan. Selanjutnya yaitu ada citra merek, merupakan hasil pandangan konsumen terhadap suatu merek apakah merek tersebut baik atau buruk. Selanjutnya yaitu ada komunikasi pemasaran. Nah, ini merupakan salah satu teknik atau strategi sebagai perusahaan untuk mengambil suatu keputusan konsumen. Lalu ada brand awareness, di sini merupakan kesanggupan seseorang untuk mengenali, mengingat, apakah suatu merek itu bagian dari suatu produk atau jasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada strategi, merupakan perencanaan atau planning dari perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, next di sini, saya menggunakan beberapa artikel acuan. Yang pertama yaitu Exploring Managers' Perception of the Impact of Sponsorship on Brand Equity. Diterbitkan pada tahun 2020 yang berfokus untuk mengeksplorasi bagaimana manajer melihat kapabilitas membangun ekuitas merek dari program pemasaran terkait sponsor dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu ada Consumer Attitude Toward Blogger Sponsored, Recommendation and Purchase Intention. Diterbitkan pada tahun 2016 yang berfokus pada sikap konsumen terhadap posting rekomendasi yang disponsori dengan isu-isu penting dalam menilai efektivitas sebuah iklan. Lalu yang ketiga ada personality fit in NASCAR, an evaluation of driver sponsor congruence and its impact on sponsorship effectiveness outcomes. Nah, di sini diterbitkan pada tahun 2015 dan fokusnya yaitu dapat mengetahui kesesuaian kepribadian antara NASCAR sebagai perusahaan car auto racing dengan sponsor utama mereka. Jadi dengan mereka bekerja sama dengan sponsor mereka, apakah terjadi keterkaitan antara sponsor dengan konsumen terhadap sikap merek maupun niat beli. Dan yang terakhir yaitu ada the effect of sport sponsorship on brand awareness, corporate image and brand association yang diterbitkan pada tahun 2014. Fokusnya yaitu mengeksplorasi efek sponsor olahraga berdasarkan kesadaran merek, citra perusahaan maupun asosiasi merek. Nah, di sini merupakan bibliografi sebagaimana yang bisa kita lihat bahwa ternyata, masih rendah untuk pempublikasian jurnal atau artikel pada tahun 2008 hingga 2010. Dapat kita lihat bahwa untuk densitas visualisasinya, warnanya cenderung masih gelap, masih samar gitu. Dan dari visualisasi, ini kita juga lihat bahwa ternyata mulai marak atau mulai ramai digencarkan tuh pada tahun 2012 hingga tahun 2016 orang-orang itu mulai sadar bahwa ternyata sponsor itu berperan penting dalam suatu strategi marketing atau strategi pemasaran suatu perusahaan seperti itu. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk densitasnya mulai mengalami warna yang cerah atau warna yang terlihat jelas, tidak samar lagi pada tahun 2014 hingga 2016 seperti itu. Nah, di sini alasan kenapa sih memilih topik ini? Jadi setelah pandemi mereda tentunya banyak event-event yang bermunculan, yang diagendakan seperti itu. Namun nyatanya ternyata di akhir 2022 banyak yang event-event itu yang gagal dilaksanakan. Faktor yang dapat dilihat ialah semisal masih banyak miskom kerjasama antara pihak event organizer dengan para pihak sponsor, ataupun masih terjadi kesepakatan yang mouth to mouth aja gitu. Jadi nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi dari sini menganalisis benarkah sponsorship itu masih efektif dalam menguatkan citra merek perusahaan sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran. Jadi sebagaimana yang kita lihat, seperti Anifest, Postfan, ataupun event-event lainnya itu telah mengalami kegagalan seperti itu. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk memilih topik dengan judul ini. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.